Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Al-Farisi dengan NIM 24040048 akan memberikan jawaban UAS MK Sistem Digital Bu Ova ya Ibu ya. Izin Bu, saya izin untuk menjawab pertanyaan dari soal-soal Ibu. Kita mulai dari pertama. Oh ya, izin juga Bu, saya bagian genap. Kita mulai dulu dari nomor 1. Dimana tentang proyeksi era digital mendatang. Nah, kalau misalkan menurut proyeksi saya, era digital itu kedepannya bakal makin seamless, bisa dibilang seamless tuh kayak nyatu banget gitu loh sama kehidupan sehari-hari kita. Kayak kita nggak bakal lagi ngerasa seakan-akan kita pakai teknologi, karena semuanya itu udah berjalan otomatis di background. Jadi tanpa kita sadar itu kayak di mana-mana, bahkan di jalan raya, di kosan, di rumah, atau kayak selain itu cara kita kerja dan kuliah, mungkin semua peralatan di tempat tinggal kita juga bakal banyak bergeser ya ke ruang teknologi, apalagi AR atau VR gitu kan, kayak metaverse segala macam dalam dunia perkuliahan. Jadi intinya tuh kayak batas antara manusia atau batas antara dunia fisik sama dunia digital tuh bakalan makin tipis ya Bu ya. Mungkin untuk poin pertama pendapat saya itu sih Bu, dan kita lanjut ke poin kedua, dimana deskripsi menurut pemikiran saya. Yang ini kan ada 2 poin ya Bu ya. Kalau buat yang genap, yang pertama tuh dari AI, dan kalau menurut saya pribadi, kecerdasan buatan atau AI, artificial intelligence, itu sistem komputer atau algoritma yang melatih buat bisa mikir, bisa belajar, bisa ngambil keputusan. Itu kan benar-benar layaknya kayak otak manusia banget ya Bu. Jadi seakan-akan kalau manusia ini sebagai objek dasarnya, atau yang jadi cikal bakal adanya AI itu dari manusia itu sendiri sebagai objek dasarnya itu kan. Jadi kayak AI itu bukan cuma soal robot yang bentuk fisik, tapi lebih ke software yang tiap hari kita pakai juga. Kayak contohnya yang paling umum banget sekarang tuh FYP TikTok ya, atau video-video di IG atau YouTube, bisa juga ChatGPT. Nah itu kan kita pakai asisten virtual di HP ya tanpa kita sadarin. Kayak algoritmanya tuh nunjukin banget apa yang kita butuhin, video apa yang biasa kita tonton dan yang menarik buat kita gitu kan. Dan intinya AI itu bikin mesin itu jadi pinter buat bantu ngerjain tugas manusia jadi lebih cepat. Kalau untuk AI sih menurut saya itu ya Bu ya untuk intinya. Dan yang poin kedua untuk yang genap tuh komunikasi berbasis cloud. Nah ini kan artinya kita pakai layanan komunikasi ya, kayak yang paling umum kita pakai itu ada Zoom sama Google Meet kan. Dan yang sistem sama datanya itu disimpan di server atau cloud itu sendiri. Jadi kita tuh nggak nyimpen di penyimpanan HP atau penyimpanan laptop, dan itu keuntungannya, salah satu keuntungan banget sih buat jadi kita bisa meeting, ngakses file kerjaan di mana aja, dan bisa juga kapanpun walaupun itu tengah malam ya. Dan selain itu juga kita jadi ngehemat ruang, kita nggak perlu pakai data storage dari device yang kita miliki, entah itu HP ataupun laptop. Jadi untuk penyimpanan saat kita melakukan Zoom itu pasti kesimpan di penyimpanan awan atau penyimpanan cloud itu sendiri. Emang lumayan untuk saat ini masih memiliki beberapa kekurangan sih, kayak kurang efisien atau apa. Tapi kalau menurut saya dibanding kekurangannya, ini tuh lebih banyak ngasih kelebihan atau manfaat buat kita. Soalnya di zaman yang sekarang juga makin macet ya buat kemana-mana, jadi itu sangat membantu banget ketimbang kita harus nunggu lama buat meeting atau kuliah. Apalagi urgensinya nggak terlalu besar banget tapi kita harus tetap meeting, dan itu sangat membantu banget. Jadi ibaratnya meeting kecil gitu tuh. Dan ini kan lumayan banget ya, ngatur koordinasi segalanya juga enak kan. Menurut saya itu sih kalau misalkan yang AI dan cloud ya. Terus poin ketiga ini mengenai pendapat mengenai cyber security dan
Apa ya, kalau cyber security itu bisa dibilang ibarat satpam yang ngegembok rumah kita tapi di dunia internet atau dunia maya. Dan ingat juga sekarang kan hampir semua data tuh digital ya, kayak KTP, m-banking juga, atau yang paling sering kita pakai WA pribadi, chat pribadi itu kan ada di HP yang pastinya juga di internet ya. Dan cyber security itu jadi kayak satpam dan wajib banget ada. Soalnya kenapa? Ini tuh memiliki banyak banget fungsinya, dan yang paling utama tuh ngelindungin sistem sama data kita dari hacker. Bisa juga virus, atau yang kemarin-kemarin lagi naik itu kasusnya tentang pencurian data ya. Nah kalau misalkan sistem keamanannya lemah, bisa bahaya banget. Soalnya privacy atau uang kita tuh bisa dicuri sama orang. Ya kalaupun nggak privacy atau uang, ya data kita bisa bocor. Dan walaupun saya belum mengerti kenapa pentingnya data kita nggak boleh sampai bocor, yang pasti ada resikonya yang bakal jadi resiko kita. Kenapa kita harus ngejaga data kita, kenapa nggak boleh sampai bocor, kenapa cyber security ini penting. Dan ini menurut saya penting banget sih buat ngejaga keamanan kita sendiri. Untuk sekarang di zaman yang era modern dan digital ini, semuanya bisa diakses di mana-mana, yang penting ada koneksi internet ya. Kita harus lebih berhati-hati juga dalam menjaga. Dan untuk poin kelima yang genap kan kayak solusi terbaik masalah keamanan informasi terhadap ancaman cyber. Kalau misalkan dari saya sih, untuk solusinya ada dari dua sisi, dimana sistem dan juga sisi kitanya atau user. Nah kalau misalkan dari sisi sistem itu kayak perusahaan tuh wajib banget pakai enkripsi data yang tinggi atau yang kuat, sama rajin update patch keamanan. Nah ini tuh apa sih fungsinya rajin update patch keamanan? Jadi biar hacker tuh nggak punya celah gitu loh. Kan sistem keamanan tuh kalau misalkan stuck di situ-situ aja, hacker tuh mungkin karena ini ciptaan manusia ya, mungkin pelan-pelan nemu celah, entah itu dari mana. Cuma kalau misalkan terus-terusan diupdate, hacker tuh bakalan ngejar juga, kayak makin sering diupdate makin kayak kok makin susah ya gitu. Kalau misalkan dia stuck di situ, dia bakalan terus berusaha nyari muter-muter di patch itu, dan boom, bobol. Itu resiko nggak update patch juga sih. Jadi itu dari segi sistemnya. Dan dari segi usernya, ini sih sebenarnya yang paling jadi sering titik buta atau titik lemahnya. Nah kita tuh harus banget yang namanya melek literasi digital. Pokoknya jangan sampai klik-klik sembarangan di WA ataupun di SMS ataupun dimanapun itu, IG, TikTok. Nah bisa jadi itu tuh link phishing. Biasain kalau misalkan link phishing itu dia, apalagi yang bentuknya belakangnya titik APK, padahal sebenarnya itu link dokumen, atau link dokumen juga bisa sih sebenarnya. Pokoknya hati-hati aja, apalagi dari nomor yang gak dikenal tiba-tiba ngasih link atau ngasih file gitu, itu hati-hati. Nah kenapa harus hati-hati? Pertama, device kita yang jadi ancaman. Kita nggak bisa ngelak, sekarang kan data-data penting ada di HP kita semua. Kalau misalkan HP kita dijajah atau dibobol, ya lumayan bahaya juga sih, apalagi kalau ada data-data pentingnya, salah satunya m-banking atau foto KTP kan. Nah untuk selain itu juga biasain kita harus bikin password yang benar-benar unik atau susah banget buat ditebak. Terus juga sebisa mungkin aktifin orientasi atau verifikasi 2 langkah kalau nggak salah tuh di semua akun medsos sama m-banking kita. Kenapa? Kalau misalkan verifikasi 2 langkah, dia untuk yang mau ngebobol itu lumayan cukup susah juga, mungkin nggak ada celah juga kali ya, karena verifikasinya 2 langkah kan. Untuk yang pertama password, dan yang kedua entah itu verifikasi muka atau apa gitu kan. Itu sih kalau dari solusi dari saya. Dan untuk yang terakhir, nomor 7, dampak negatif dan positif ya kemajuan digital saat ini. Kita mulai dari dampak positifnya dulu ya, dimana semuanya tuh jadi serba
instan, efisien dalam hal waktu, tenaga, sama semuanya tuh malah jadi gampang. Kita mau nyari info buat apapun juga, buat tugas kuliah kayak nyari jurnal segala macam itu kan jadi dipermudah tuh. Belanja juga kita sekarang nggak perlu datang ke toko atau ke luar untuk membeli sesuatu. Kita cukup dari rumah buka HP, kita pilih apa yang kita butuhin dan kita tinggal nunggu doang. Itu mempermudah banget sih sebenarnya. Terus juga buat komunikasi sama keluarga yang jaraknya lumayan jauh, entah karena kita kuliah terus ngerantau, kita jadi bisa komunikasi dengan gampang. Kalau dulu kan SMS ya, dan itu kalau setahu saya SMS tuh lumayan makan biaya dulu tuh. Dan untuk sekarang kita pakai internet benar-benar efisien banget. Kita bisa langsung telepon, video call, dan itu sangat membantu banget sih buat kita. Nah, selain itu juga kita kan karena kemajuannya teknologi itu membuka banget lapangan pekerjaan kayak yang baru ya, kayak konten kreator, digital marketing, atau programmer. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang kayak gini kan bisa ada juga karena kemajuan teknologi ya. Kalau di zaman dulu kan mungkin belum ada digital marketing, paling kayak iklan di koran gitu kan untuk marketingnya, atau enggak marketing secara langsung. Kalau sekarang kan udah banyak banget digital marketing. Itu yang paling menonjol sih dari lapangan pekerjaan baru. Konten kreator juga buat hiburan kita. Dan untuk dampak negatifnya yang paling kerasa tuh kayak soal privacy yang makin gampang banget buat bocor. Terus juga karena informasi tuh cepet banget nyebarnya. Jadi kalau ada informasi palsu atau penipuan atau apapun itu kan kesebar dulu, dan mungkin juga untuk klarifikasi atau pembenarannya juga butuh waktu kan buat nyebar. Jadi informasi hoaxnya nyebar dulu, dan kalau misalkan orang atau kita nerima mentah-mentah, kita kemakan dong sama hoax itu sendiri. Dan mungkin untuk klarifikasinya bisa satu hari juga kan itu udah telat banget karena informasi yang hoaxnya udah nyebar duluan nih kan. Itu untuk dampak negatifnya sih. Terus juga kalau misalkan dari sisi kemanusiaan atau sisi sosial, menurut saya tuh karena kita terlalu asik sama device kita atau sosial media kita jadi kurang interaksi di dunia nyata. Ataupun kalau kita lagi ngumpul sama teman-teman, kita jadi fokus masing-masing di HP. Itu kan sebenarnya nggak bagus juga kan buat sosial, yang dimana kita harusnya duduk bareng sama temen, ngobrol asik, sharing, tukar cerita, tukar pendapat. Kita malah duduk pesan minum dan asik main HP masing-masing. Mending kalau misalkan main game masih ada ngobrol-ngobrolnya kan. Cuma yang kita temuin kebanyakan di luar juga scroll HP masing-masing gitu loh. Ya itu sih. Dan mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bu Ova untuk kesempatan UAS online-nya. Saya Salman Al-Farisi dengan NIM 24040048 telah selesai mengerjakan UAS bagian genap MK Sistem Digital Bu Ova ya. Sekali lagi saya terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.